Iya, dalam debat Capres ketiga malam kemarin terlihat jelas sekali persona Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Bahkan Ganjar menunjukkan penguasaannya dalam isu pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri. Kami ulas bersama terkait dengan bagaimana jalannya debat ketiga kemarin bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aris Setiawan Yodi. Selamat sore, Mas Aris. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Oke, Mas Aris tampaknya senang sekali ya dengan jalannya debat kemarin ya, terutama dengan bagaimana reaksi dari warga, reaksi dari calon pemilih terkait dengan performa Pak Ganjar dalam debat. Ya, memang apa yang menjadi tren di publik, pembicaraan di publik itu sudah mewakili perasaan kami ya. Perasaan kami bangga sekali bahwa capres kita Pak Ganjar Pranowo meskipun belum pernah menjadi dosen hubungan internasional seperti Pak Anies, meskipun belum pernah menjadi Menteri Pertahanan ataupun juga menjadi seorang anggota TNI seperti Pak Prabowo, justru di tema debat hubungan internasional, pertahanan dan geopolitik, Mas Ganjar itu yang paling stand out, yang paling memuaskan penampilannya dan paling diapresiasi publik. Saya tidak berbicara tanpa data, seperti Pak Ganjar yang semalam berbicara terkait data. Tetapi ini sudah ada datanya. Survei Litbang Kompas yang dilakukan selama debat itu menunjukkan Pak Ganjar ini yang penampilannya dianggap publik paling memuaskan. Itu ada 79%, hampir 80% publik menilai Pak Ganjar paling bagus penampilannya. Diikuti Pak Anies 71% dan Pak Prabowo yang hanya 48%. Padahal Pak Prabowo Menteri Pertahanan. Nah kemudian juga di sentimen, tadi kan dari survei yang menggunakan metode kuantitatif, tetapi juga di sentimen media sosial, pengguna X dan Instagram itu di kata data itu Pak Ganjar itu sentimen positifnya itu 78,97%. Diikuti Pak Anies 52% dan Pak Prabowo 48,94%. Saya berkali-kali juga melihat di akun-akun media sosial yang pemantau senjata atau juga pemantau hubungan internasional seperti teks dari HI misalnya kalau di X itu memberikan peringkat bahwa Pak Ganjar ini di peringkat 1. Jadi mayoritas menganggap Pak Ganjar unggul dari kedua kompetitor lainnya. Betul sekali dari segi sentimen ya, karena apa yang disampaikan Pak Ganjar itu clear, yang disampaikan Pak Ganjar itu benar-benar apa yang mau masyarakat dengar dari seorang calon pemimpin, ketegasan bahwa industri pertahanan dalam negeri itu harus diperkuat ya, sehingga proses-proses pengadaan alutsista itu harusnya memprioritaskan yang buatan dalam negeri agar pada prosesnya tidak melakukan hutang, yang sampai ada kalimat kata Pak Mas Ganjar semalam, no utang no usang. Sudah ngutang, barangnya barang bekas. Nah ini berbahaya karena setiap 1 triliun pembelian barang impor itu ada 50% atau 500 miliar anggaran yang itu hutang. Nah ini berapa triliun kalau misalnya kita melakukan pengadaan alutsista bekas yang kita beli dengan hutang. Padahal industri dalam negeri kita sudah bisa memproduksi itu. Kapal selam misalnya, kita sudah punya PT PAL yang sudah bekerjasama dengan Korea Selatan, kemudian juga PT Dirgantara Senjata, kemudian juga PT Senjata dan Udara dan lain-lain. Nah ini artinya apa? Pak Ganjar komitmen. Kalau Pak Ganjar menjadi presiden, kita punya kapal selam baru buatan Indonesia. Kalau Pak Ganjar jadi presiden, kita punya jet tempur buatan Indonesia. Yang itu ketika industri dalam negeri itu diperhatikan dan ditingkatkan, itu akan menciptakan lapangan pekerja baru untuk masyarakat Indonesia. Sehingga target 17 juta lapangan pekerjaan itu tercapai, masuk akal. Ini semua inline apa yang disampaikan Pak Ganjar dengan praktik-praktik yang ada. Maka dari itu, sayang sekali kalau ada calon presiden yang disampaikan datanya, ditanyakan terkait data penurunan. Tapi tidak bisa menjabarkannya. Tidak bisa menjabarkannya dan berdalih nanti di tempat lain loh. Kalau tidak siap debat, nggak usah debat gitu. Iya. Bahkan ada tawaran ya Mas Aris ya, tawaran untuk menjelaskan apa yang tidak sempat disampaikan di debat di forum lain, tapi Pak Ganjar dengan tegas menolak. Betul, karena di forum lain juga yang mengajak berbicara di forum lain itu kalau dicatat ya secara sejarah ada catatannya. Justru calon yang mengajak pertemuan di forum lain itu adalah calon yang paling sering absen kalau ada forum-forum debat di luar selain yang diselenggarakan oleh KPU. Jadi tidak sama dengan perbuatan dan apa yang dikatakan. Jadi disinilah masyarakat bisa disayangkan mana pemimpin yang konsisten dengan perkataannya dan apa yang dilakukannya. Bahwa terbukti bahkan di bidang yang harusnya dikuasai saja
justru di debat ini performanya paling anjlok. Nah, bicara mengenai hal itu Mas Aris, ketika ya kemarin narasi yang juga beredar adalah ketika Pak Ganjar dan juga kompetitor lainnya, terutama dari Pak Ganjar sendiri juga semacam ada apa ya namanya, keinginan juga untuk mempertanyakan terkait dengan kebijakan Kementerian Pertahanan saat ini ya. Kalau kita bicara mengenai tema debat kemarin kan juga tidak bisa menafikan kaitannya erat dengan bagaimana kinerja Kementerian Pertahanan. Sementara ya Pak Ganjar sendiri memberikan nilai 5 jelek ya. Kalau kita bisa kategorikan nilai 5 itu kan sebagai nilai yang tidak positif, nilai jelek untuk kinerja dari kementerian yang bersangkutan. Betul, itu masih mending nilainya 5 Mas, Mbak. Kalau yang sebelah ada lagi nilainya 11 dari 100, tapi 1,1. Jadi gini, itu gini, kenapa Mas Ganjar memberikan penilaian 5? Itu karena jelas indeks kekuatan militer Indonesia selama dipimpin 5 tahun terakhir ya, selama dipimpin salah satu kandidat itu menurun. Indeks keamanan juga menurun. Proporsi anggaran terhadap Kementerian Pertahanan atau proporsi anggaran terhadap PDB Indonesia menurun. Semuanya menurun. Ini apa terusnya yang prestasinya dilakukan ketika dibangga-banggakan bahwa ini calon yang paling menguasai? Enggak, karena ini semua menurun. Gini Mbak, itu adalah hal yang menurut saya gambaran kepada publik bahwa kinerja Kementerian Pertahanan ini selama ini hanya mendatangkan, secara konkret ya, hanya mendatangkan 3 alutsista yang itu semuanya bekas, yang itu semuanya impor. Bassmaster itu hibah dari Australia. Tapi itu maintenance-nya sangat besar. Kemudian ada 2 pesawat terbang itu Falcon, namanya Falcon, namanya keren, seolah-olah tempur, padahal itu jet untuk penumpang VIP, jadi bukan untuk bertempur ya. Nah ini juga bekas. Kemarin pengen mengadakan Mirage. Gitu ya, pesawat tempur yang itu bekas di Qatar, yang pada zaman era Pak SBY itu ditolak karena hibah. Zaman SBY itu pesawatnya mau dihibahkan, tapi ditolak karena takut maintenance-nya memakan biaya dan sudah tidak pas, sudah usang. Kok sekarang mau dibeli menggunakan utang gitu. Nah, tidak ini tepat guna ya. Bahkan tidak tepat guna. Habis itu secara perencanaan juga digagalkan karena katanya anggarannya turun. Anggarannya tidak mencukupi. Loh, ini seperti apa? Kementerian Pertahanan di bawah pemerintahan Pak Prabowo juga belum memiliki buku putih ya, strateginya seperti apa. Jadi strateginya itu gonta-ganti terus. Akhirnya tidak tercapai apa yang ditargetkan. Jadi kalau misalnya kementerian saja kinerjanya di kementerian saja tidak benar, tidak baik ya, saya pikir sulit masyarakat ingin percaya bahwa bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini yang lebih kompleks. Nah, Mas Ganjar membuktikan itu. 10 tahun di DPR, 10 tahun di kepala daerah sebagai gubernur, beliau menguasai betul. Mulai dari masalah pertahanan, diplomasi, bagaimana harusnya diplomasi Indonesia ini meningkatkan investasi yang itu ujungnya adalah memberikan pekerjaan kepada Indonesia, misalnya itu kerjasama selatan-selatan, bahkan persoalan hubungan internasional, persoalan kawasan di ASEAN. Pak Ganjar sangat tahu betul pengambilan keputusan di ASEAN ruwet dan menawarkan redefinisi baru. ASEAN itu seperti apa? Dan yang ini juga menarik kemarin soal pertahanan siber, ini juga tidak disampaikan oleh 2 paslon lainnya. Ya, pertahanan siber ini Mas Ganjar tahu betul ya, bahwa saat ini Indonesia itu sasaran siber. Sasaran siber, siapa yang hari ini belum pernah diretas? Saya yakin semua masyarakat Indonesia merasakan pernah adanya ancaman peretasan. Ya, entah WA mengatasnamakan dia. Karena apa? Karena tidak ada perlindungan data pribadi. Pak Ganjar berkomitmen untuk menciptakan angkatan siber yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Juga ada duta besar siber, duta besar digital. Ini sudah ada di Australia dan di Denmark. Jadi Pak Ganjar ini sangat visioner. Indonesia ini Mbak, negara kepulauan. Secara geopolitik ini di bawah ada Australia, kepentingan luar negeri, di atas juga ada Cina, di Natuna Utara, di atas juga Filipina yang mungkin juga terafiliasi dengan Amerika, kemudian juga ada Singapura juga. Kalau kita tidak mempunyai pertahanan siber yang baik, maka kita sangat mudah diretas. Sekarang 99% masyarakat Indonesia sudah terkoneksi dengan internet. Kalau tidak ada keamanan sibernya, maka berbahaya. Dan Mas Ganjar yang paling tahu dan paling ingin melindungi masyarakat Indonesia. Inilah sejatinya pemimpin yang ingin melindungi masyarakat Indonesia. Dan semoga juga ditangkap ya oleh para calon pemilih yang notabene menonton debat ketiga kemarin. Terutama ketika misalnya dari TPN sendiri berharap ya untuk para swing voters yang belum menentukan pilihannya siapa. Dengan melihat performa dari Ganjar Pranowo dalam debat ketiga kemarin. Betul Mbak, saya sudah melihat sedikit itu di masyarakat, di media sosial sudah bilang, setelah debat ketiga ini saya sudah mantap memutuskan untuk memilih.
Baik. Mas Aris Setiawan Yodi selaku juru bicara TPN Ganjar Mahfud, terima kasih sebelumnya atas insight dan juga waktunya dalam Sindo sore-sore hari ini. Salam sehat selalu. Sama-sama. Selamat sore. Selamat selalu Mbak, selamat sore, terima kasih.